advokat anggota Perkumpulan Advokat Indonesia Peradi, Sulawesi Tenggara, Kendari, tanggal 7 bulan Juni tahun 2023. Yang pertama, prosesi pelantikan anggota Perkumpulan Advokat Indonesia Peradi, Sulawesi Tenggara. 1. Para advokat yang akan dilantik untuk mengambil tempat: Ketua Umum DPP Peradi memasuki ruangan sidang diiringi Mars Peradi. Ketua Umum Peradi, Advokat Ropaun Rambe, membuka sidang terbuka untuk umum pelantikan Advokat Peradi Sulawesi Tenggara kepada Bapak dipersilakan. Pelantikan. Pelantikan. Pelantikan advokat Perkumpulan Advokat Indonesia Peradi dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu tanggal 7 bulan Juni tahun 2023, saya Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum DPP Peradi, menyatakan sidang terbuka pelantikan Advokat Peradi Sulawesi Tenggara dibuka. Pelaksanaan pelantikan anggota Perkumpulan Advokat Indonesia Peradi, Sulawesi Tenggara. Pembacaan surat keputusan DPP Peradi tentang pengangkatan advokat oleh Sekretaris DPP Peradi, Sulawesi Tenggara, Advokat Hasrudin SH. Saya sebutkan namanya. Surat keputusan nomor K 030.96 garis datar angka Romawi 12.2022 sampai dengan nomor K 030.100 garis datar angka Romawi 12 2022 tentang pengangkatan advokat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia, Pradip, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, 1. Mengangkat Ahyar Sarjana Hukum, Listik Paraini Sarjana Hukum, Siti Nurati Sarjana Hukum, Laude Ismail Sarjana Hukum, Takdir Sarjana Hukum, masing-masing sebagai advokat. 2. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. 3. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 bulan Juni tahun 2023, Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia ditandatangani oleh Advokat Ropa Unrambe, Ketua Umum. Pelantikan Advokat Peralin dengan menyatakan ikrar Peralin di hadapan Ketua Umum DPP Peralin dipandu oleh Sekretaris DPW Peralin Sulawesi Tenggara, Advokat Hasudin SH. Saudara sekalian, tangan kanan kitab sucinya tolong tempelkan ke dada sebelah kiri ataupun jantung, bukan kanan, sebelah kiri. Ya, bagi yang di tengah memegang patakan, kitab sucinya tetap dan tangan kiri untuk mengambil sudut patakan nanti seperti yang diperagakan tadi. Apakah saudara siap untuk dilantik menjadi advokat Pradip? Siap. Sekali lagi, apakah saudara siap? Siap. Laksanakan. Ya, yang di tengah silakan mengambil. Ikuti kata-kata saya. Ikrar Pradip. Ikrar Pradip. 1. Kami akan selalu menjunjung tinggi dan membela hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 2. Kami akan selalu memperjuangkan tegaknya kebenaran, keadilan dan hukum. 3. Kami akan selalu memperjuangkan tercapainya demokrasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan peradilan yang bebas dan jujur berdasarkan Pancasila. 4. Kami akan selalu memperjuangkan agar dewan-dewan perwakilan rakyat benar-benar mengabdi kepada kepentingan rakyat. 5. Kami berjanji kepada diri sendiri untuk selalu menaati kode etik advokat Indonesia, membela yang lemah dan miskin, melawan segala kewenangan dan penindasan dalam bentuk dan cara, dan akan selalu terbuka untuk menerima segala kritik dan koreksi dari pihak manapun. Penyematan kartu advokat oleh Ketua Umum DPP Peralin, Advokat Ropa Unrambe, kepada para anggota yang dilantik.
Orasi Ketua Umum Peragin oleh Advokat Ropa Undrambe. Terlantik, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam terima kasih kepada kita semuanya. Dan teruntuk kepada anggota Peragin yang baru dilantik menjadi advokat, saya ucapkan selamat menyandang gelar status advokat. Mulai pada malam hari ini dan seterusnya sudah dapat menulis seperti Ketua Peragin di depan namanya dengan status sebagai advokat. Kemudian kepada terlantik juga, teramat sangat bahagia saya pada mungkin ini terakhir ya, gak ada lagi yang seremonial seperti ini karena Prodipa, Prodi MAD kita akan mulai tahun 2023 ini. Saudara, saudari anggota Peragin yang sudah dilantik, dengan demikian sudah menjadi keluarga besar Perkumpulan Advokat Indonesia Peragin. Pada malam hari ini bertambah lagi anggota kita, anggota Peragin tentunya, khususnya di Sulawesi Tenggara. Teramat sangat bahagia saya masih bisa melakukan pelantikan sebelum dimulai Prodipa maupun Prodi MAD. Dan ini terakhir. Karena besok lusa, tepatnya Sabtu 10 Juni 2023, kita akan melaksanakan konstitusi organisasi atas perintah dalam anggaran dasar anggaran rumah tangganya untuk Rapimnas, rapat pimpinan nasional yang sudah tertunda 3 tahun karena COVID. 2020 mestinya harus ada Rapimnas, Rakernas, tapi tidak bisa dilaksanakan karena COVID. 2021, 2022 yang lalu. Sekarang 2023 ini baru kita bisa bergerak kembali menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya. Saudara sekalian, mungkin menjadi pertanyaan dan memang jelas baru kali ini kalian melihat penyamatan pelantikan maupun pengambilan sumpah. Seremonialnya berbeda dengan upacara-upacara pelantikan lain. Pertama, harus pakai peci. Perempuan harus rapi. Yang muslim harus pakai hijab. Kenapa demikian? Karena kita ini melakukan perbuatan hablum minallah. Hubungan kalian kepada Sang Halik, kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hubungan kalian kepada saya maupun kepada yang lain. Hablum minannas namanya itu. Ini yang kita lakukan adalah kalian membuka hubungan hablum minallah sampai 7 aras. Bukan hanya sumpah. Sumpah itu di atasnya sumpah masih ada lagi namanya ikrar, ucapan, tindakan, perbuatan. Beda. Itu 1. 2, kitab suci mestinya yang populer, yang sering kita amati cermati, selalu ditaruh di atas kepala. Atas kepala. Jadi Al-Quran itu masih jarak antara kepala dengan Al-Quran. Berarti sumpahnya pun atau ikrarnya nggak nyampe. Tidak berbebanan dalam tubuh manusia. Akan tetapi Peragin tadi kalian laksanakan itu dari jantungmu bergetar sesuai dengan ucapan perbuatan langsung kepada langit yang dituju ke aras. Tuh saudara, makanya seremonial kita berbeda dengan seremonial yang lain. Itu kajian-kajian saya tentang pendalaman hukum syar'i dan syariah. Jadi saya tidak hukum kafir
saya pakai, tapi yang saya pakai adalah syariah. Dan kepada kalian terlantik, rasa-rasanya untuk praktek sudah tidak perlu saya ulas kupas, semua pun kita sudah tahu, hanya sekedar mengingatkan. Tahun depan 2024 kita akan melakukan menghadapi akreditasi berkala terhadap organisasi bantuan hukum. Ini sangat saya dambakan, terkhusus untuk Pulau Buton. Ada lagi di sini yang ada saya lihat orang dari Buton benar-benar mempersiapkan diri 2024 akan datang supaya dapat mengikuti, memenuhi persyaratan supaya bisa diluluskan untuk tahun 2024. Saya harapkan kepada ibu advokat kita tadi yang dari Bau-Bau minimal supaya mempersiapkan diri ataupun di tempat lain. Sekilas info ataupun sekilas kupas kita bicarakan, mungkin kalian tidak hadir dalam Rapimnas nanti hari Sabtu. Syukur-syukur bisa kalian ikut. Rapimnas yang akan mengambil sikap, tindakan, perbuatan, mengambil suatu keputusan untuk melaksanakan Prodipa maupun Prodi Ebadi. Di Pradin tidaklah segelintir manusia memberikan putusan dalam organisasi, tapi di Pradin sebagai pembelajaran sekaligus untuk mempertahankan hito daripada Pradin itu yang sudah berusia 58 tahun sebentar lagi, sehingga apapun, karena ini merupakan suatu pencerahan, pembelajaran, maka diambil decision maker melalui Rapimnas untuk memutuskan pelaksanaannya dengan tujuan maksud agar kita semua bersama-sama, mari kita belajar dan mari kita berikan pelajaran kepada mereka-mereka abal-abal kaleng-kaleng sontolo yang di luar sana. Semakin lama sangat memprihatinkan, semakin lama semakin memprihatinkan. Makanya sikap Pradin harus segera dilaksanakan, tidak ada alih-alih apapun alasannya. Makanya berdasarkan nanti putusan Rapimnas, bukan putusan DPP. Saya ulangi sekali lagi bahwa pelaksanaan Rapimnas tahun 2023 ini tentang pelaksanaan implementasi Prodipa maupun Prodi MAD, bukan putusan DPP Pradin, tapi saya tingkatkan merupakan putusan organisasi ataupun putusan seluruh yang hadir ataupun seluruh anggota Pradin harus mendukung, tiada alasan apapun, karena itu bukan putusan DPP tapi putusan organisasi. Tuh saya ingatkan. Kenapa? Karena sudah sangat mencekam keadaan profesi advokat kita ini. Luar biasa, sangat memprihatinkan. Siapa lagi yang peduli, siapa lagi yang mau membangun profesi ini kalau bukan kita? Tidak mungkin orang lain ataupun instansi yang lain membenahi kita. Mari kita membenahi diri kita sendiri, khususnya di Pradin dan advokat seluruh Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, nanti di sini namanya saya nggak hafal satu persatu anggota di Sultra ini karena jarang komunikasi dengan saya. Yang saya hafal cuman beliau ini aja ini. Siapa itu pun udah lupa lagi nyebut namanya. Siapa? Imam Ridho. Selebihnya aku nggak hafal yang mana satu persatu, tapi wajahnya saya kenal. Kalian nanti akan menjadi pionir di sini. Tujuan Rapimnas itu saya akan berikan bekal kepada kalian satu hari, tapi kalau dibekali dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan oleh DPP Pradin sekarang, kalian sudah bisa itu. Nanti dua akan memberikan sana pakar, Dewan Pakar, Ketum Pradin dan Profesor Yongki Fernando, anggota Pradin. Itu nanti yang menggojlok di sana untuk memberikan kepada kalian, membuka kelas di sini, kelas MAD. Yang pionirnya adalah kalian, anggota Pradin Sulawesi Utara. Kenapa tadi saya katakan ini terakhir?
Karena nanti rencananya kita hasil Rapimnas itu kita sampaikan kepada Mahkamah Agung, meminta kepada Mahkamah Agung agar pengambilan sumpah calon advokat harus memiliki ijazah gelar advokat. Selesai itu urusan. Dan itu kita sudah koordinasi yang demikian itu. Dan mereka siap untuk itu, mengeluarkan surat edaran nanti. Makanya bagi advokat nanti ke depan harus punya ijazah gelarnya advokat. Sedangkan Prodipa itu baru kita mulai sekarang. Dengan demikian mungkin 2024 kosong, tidak ada lagi pengambilan sumpah pada pengadilan tinggi. Bahkan nanti sumpah itu pun hanya seremonial. Yang sudah terjadi 15 tahun terakhir ini suatu penyimpangan, suatu pengingkaran hukum luar biasa. Seakan-akan berita acara sumpah advokat itu adalah merupakan legalitas. Bukan, ini penyimpangan oleh penguasa. Salah itu. Lebih tinggi nilai berita acara sumpah advokat daripada SK pengangkatannya sebagai advokat. Ini kan penyimpangan. Status daripada berita acara sumpah pengadilan tinggi itu bukan pengangkatan seseorang menjadi advokat, bukan. Status berita acara sumpah pengadilan tinggi itu hanya itu merupakan status atributif, pelengkap, bukan wajib. Tapi itulah politik hukum dari Mahkamah Agung pada waktu zaman hari itu Pak Ketua Mahkamah Agung. Seakan-akan paling tinggi berita acara sumpah daripada SK pengangkatannya. Kan aneh Republik ini. Disimpangi oleh penegak hukum itu sendiri. Sedangkan berita acara sumpah ini dilandasi oleh SK pengangkatan advokat yang tadi dibacakan oleh Sekretaris DPW. Itu SK kalian. Tanpa itu nggak mungkin berita acara ini timbul. Besok yang akan kalian akan diambil sumpahnya pada pengadilan tinggi. Mandatori Undang-Undang Advokat pasal 5 ayat 2 menyebutkan sebelum praktek menjadi advokat terlebih dahulu diambil sumpah. Itu atributif, bukan mutlak. Yang mutlak itu harus ada SK pengangkatan advokat. Ini yang keliru, akan kita luruskan nanti pada masa-masa akan datang semuanya ini. Ini yang orasi ini Ketum Pradin, kalau nggak dibatasi nanti jalan terus sampai besok pagi pun jadi ini. Coba dibatasi saya. Ditekor kalau berlebihan. Soalnya ini kereta ini. Ilmu yang akan saya berikan. Ini salah satu pembekalan supaya kalian memahami bahwa berita acara sumpah itu bukan mutlak, itu atributif, pelengkap. Tanpa SK saya nggak mungkin disumpah. Tapi kenapa lebih tinggi sumpah daripada SK saya sebagai Ketum Pradin? Kan aneh. Kita diajari bodoh dalam penegakan hukum, mestinya harus berikan pembelajaran. Itulah tugas gunanya nanti kita lakukan pendalaman pada program pendidikan Master Advokat disingkat dengan EPAD. Jadi nanti advokat Imam Ridho SK EPAD. Nah itu mantap barang itu. Aplaus dulu buat dia dulu. Aplikasinya. Izin Pak Ketua. Ya. Ada agenda kedua itu rapat bersama. Ya. Ini saya selesaikan dulu ini. Siap. Kelanjutan ini. Nah oleh karena itu saya dambakan kepada kalian nanti apapun keputusan Rapimnas kalian monitor, kalian cermati, amati dan laksanakan. Dan kalian bisa nanti walaupun baru dilantik sekarang, kalian bisa langsung berkarya untuk sekali lagi untuk menangani perkara 20. Itu masih bentar, banyak itu di pengadilan perkara-perkara pro itu. Kenapa? Syarat untuk mengikuti prodi MAD harus menangani perkara 20. Dari perkara 20 itu putusan itulah nanti akan diperdalam, dikaji, dibuat kita gali selama 1 tahun. Jadilah master advokat. Ya, jadi itu saya kira saya tekankan kepada kalian. Syukur-syukur kalian bisa ikut hari Sabtu ini. Jumat ya, Jumat kita mulai
tadi, besok pagi pukul 10.30 kalian akan diambil sumpahnya pada Pengadilan Tinggi Kendari di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara ini. Oleh karenanya sempurna sudah, kalian sudah bisa berkiprah dan lakukan profesi sebagaimana mestinya dan laksanakan sesuai dengan ikrar yang saudara-saudari ucapkan tadi. Demikian para sekutu Pradin dalam hal pelantikan Advokat Pradin Sulawesi Tenggara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan himne Pradin.
Saya Advokat Ropa Undrambe, Ketua Umum DPP Peradin, menyatakan sidang terbuka pelantikan Advokat Peradin Sulawesi Tenggara ditutup. Ketua Umum dan pengurus DPP Peradin meninggalkan tempat diiringi lagu Padamu Negeri. Sidang terbuka pengambilan sumpah profesi advokat Organisasi Perkumpulan Advokat Indonesia Kepengurusan Advokat Ropa Undrambe, Organisasi Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kepengurusan Deki Wijaya Sarjana Hukum Magister Hukum, Perkumpulan Advokat Indonesia Kepengurusan Profesor Dr. Otto Hasibuan Sarjana Hukum Magister Manajemen. Di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kendari 8 Juni 2023 dimulai. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan, diikuti oleh anggota Majelis Hakim. Hadirin mengambil posisi siap. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dibuka. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan acara pengambilan sumpah advokat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Persiapan pengambilan sumpah profesi advokat. Kepada rohaniawan disilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah profesi advokat oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Sebelum menjalankan profesi sebagai advokat, saudara-saudara wajib terlebih dulu bersumpah dengan sungguh-sungguh menurut agama yang saudara anut. Apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah? Menurut agama apa? Terlebih dulu kami ingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara-saudara ucapkan selain disaksikan oleh semua orang yang hadir di sini, juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan Maha mengetahui apa yang tersurat dan tersirat, apa yang diucapkan dan apa yang ada dalam hati saudara-saudara. Dan akhirnya kepada Tuhan jualah sumpah tersebut saudara-saudara bertanggungjawabkan. Ikutilah lafaz sumpah atau janji yang akan saya tuntut ini. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bahwa saya
akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan martabat dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Kepada rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara Sumpah Profesi Advokat. Kepada advokat yang mewakili disilakan mengambil tempat. Advokat 1, Ahyar Sarjana Hukum. Advokat 2, Hasrin Usi Sarjana Hukum. Advokat 3, Usman Sarjana Hukum, Magister Hukum. Penanda tanganan secara simbolis dimulai oleh Advokat 1, Ahyar Sarjana Hukum. Advokat 2, Hasrin Usi Sarjana Hukum. Advokat 3, Usman Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian oleh anggota majelis. Anggota Majelis 1, Bapak Rinaldi Triandiko, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Anggota Majelis 2, Bapak Imam Supriyadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum.
Selanjutnya oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kepada advokat yang mewakili, disilakan kembali ke tempat semula. Sambutan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Hadirin disilakan mengambil posisi istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati para hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan Hakim ad hoc tindak korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati pimpinan Pusat Peradin Bapak Rapaun Rambe. Yang saya hormati Ketua Umum PPKHI Bapak Diki Wijaya SHMH. Yang saya hormati pimpinan wilayah Peradi Bapak Saridin Latif, Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang saya hormati Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati Bapak Rohaniawan. Yang saya hormati para advokat yang baru saja diambil sumpahnya, serta seluruh hadirin undangan yang hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta kurnia-Nya juga lah pada pagi yang cerah ini, atas kurnia, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dapat hadir mengikuti acara pengambilan sumpah janji advokat wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita semua akan mendapat syafaat dan pertolongan di hari akhirat nantinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini, Kamis, tanggal 4 Juni 2023, kita sama-sama telah menyaksikan pengambilan sumpah janji advokat sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kepada para advokat yang baru saja diambil sumpahnya, saya mengucapkan selamat kepada para advokat dan juga serta keluarga advokat yang hadir pada hari ini. Pengambilan sumpah dilakukan di Pengadilan Tinggi adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang advokat, khususnya di pasal 4 di mana disebutkan bahwa sebelum menjalankan profesi advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukum atau wilayah domisilinya.
Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2021 kembali saya mengingatkan bahwa pengambilan sumpah ini adalah sama sekali tidak dipungut biaya apapun kecuali biaya yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar langkah-langkah Mahkamah Agung bersama seluruh jajaran peradilan yang berada di bawahnya dalam mengupayakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih melayani dapat terbangun dengan baik dan benar melalui koordinasi dan komunikasi, khususnya melalui dorongan dan bantuan para advokat yang beracara di pengadilan. Dalam sema tersebut, saya perlu juga mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan kegiatan pemilihan sumpah atau janji advokat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mendukung pembangunan zona integritas. Kemudian, Pengadilan Tinggi sebagai pelaksana amanah undang-undang dilarang melakukan pemungutan apapun dan menerima biaya apapun dalam pelaksanaan pengambilan sumpah. Dan yang terakhir, pengambilan sumpah tersebut dilaksanakan di kantor Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukum dari advokat itu sendiri. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, organisasi ini merupakan bagian dari arah kebijakan pemerintah dalam mengorganisasikan para pelayan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kita juga perlu mengingatkan kembali bahwa upaya Mahkamah Agung dalam membersihkan rantai pungutan liar, rantai mafia peradilan yang berkeliaran di lingkungan di mana kita bertugas dan bekerja. Untuk terus bersama-sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk bersama-sama dengan pengadilan, untuk bersama-sama mengupayakan pembangunan integritas peradilan yang dipercaya oleh masyarakat. Pengadilan yang dipercaya oleh masyarakat tidak sebatas yang harus dilakukan oleh pengadilan-pengadilan atau aparat penegak hukum secara formal, seperti pengadilan, kejaksaan, maupun kepolisian. Namun peran besar yang harus dijalankan juga ada di pundak para advokat itu sendiri. Maka para advokat yang baru saja mengambil sumpah agar betul-betul berprofesi sebagai advokat dalam melayani hukum masyarakat yang membutuhkan layanan saudara-saudara. Saudara harus tetap membangun semangat integritas, membangun semangat kebersamaan bersama-sama lembaga peradilan, bersama-sama Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, mewujudkan integritas di lingkungan pengadilan. Karena itu pula, pada pembangunan zona integritas yang ada di lingkungan Mahkamah Agung, yang sesungguhnya tidak hanya menjadi tanggung jawab hakim dan aparatur peradilan, akan tetapi harus merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama kita semua, khususnya para advokat. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan harus terus dibangun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sekali lagi saya meminta kepada para advokat muda di awal karir saudara dalam profesi hukum untuk terus berkomitmen dan menegakkan hukum yang berintegritas dengan tidak mencoba-coba mempengaruhi hakim dan aparatur peradilan lainnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saudara dengan menempuh jalan pintas seperti memberikan iming-iming, menawarkan janji yang dimaksudkan untuk memenangkan satu perkara yang sedang diselesaikan atau sedang disidangkan di pengadilan, sebagaimana sumpah yang tadi baru saja saudara ucapkan. Beri kepercayaan kepada hakim, para hakim dan aparatur peradilan menegakkan hukum yang berkeadilan. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu janganlah ragu-ragu saudara untuk melaporkan melalui sarana pelaporan yang kami miliki, baik yang ada di Mahkamah Agung maupun yang ada di pengadilan. Apabila saudara-saudara mengalami kesulitan atau mengalami hambatan dalam menerima pelayanan hukum penegakan keadilan atau tindakan-tindakan dari hakim ataupun aparatur pengadilan lainnya yang merendahkan martabat dan wibawa pengadilan, hakim dan aparatur pengadilan lainnya telah berkomitmen kuat untuk menjaga integritas dan akan terus bekerja lebih baik serta melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, para advokat yang baru saja mengucapkan sumpah atau janjinya, hal ini juga perlu kami ingatkan selain integritas bahwa sistem peradilan Indonesia, baik yang ada di kota-kota besar maupun yang ada di Sulawesi Tenggara, telah beralih ke dalam sistem teknologi informasi. Oleh karena itu, saya mohon kepada para advokat muda, manfaatkanlah teknologi informasi
yang digunakan dan diterapkan di lingkungan pengadilan kita sudah punya e-court, e-litigasi, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Kita juga punya Perma nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bergandengan mewujudkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang prima, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dimiliki. Pada kesempatan ini, saya sangat berharap dan harus menjadi komitmen kuat kita bersama, bahwa dua hal yang penting. Yang pertama adalah para advokat bersama-sama warga peradilan, termasuk di dalamnya hakim, untuk berkomitmen kuat memberikan pelayanan hukum dan melahirkan keadilan di ruang sidang dan di luar sidang dalam profesi tugas saudara. Yang kedua adalah tugas tanggung jawab saudara untuk mengikuti tren penggunaan teknologi informasi. Ketiga, saudara berprofesi menjalankan profesi saudara. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi ucapan selamat dan sukses kepada para advokat yang baru saja diambil sumpahnya dan advokat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk terus tegak bersama mewujudkan pelayanan hukum kepada masyarakat yang berkeadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh rohaniwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga pengambilan sumpah janji advokat di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari ini, semoga diberkahi, diridhoi serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan wardi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tabtilana biha min jami'il hajat wa tahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha salawayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al-mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ditutup dan dinyatakan selesai. Sidang terbuka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan acara pengambilan sumpah advokat saya nyatakan ditutup.